Ikhwati fillah rahimani wa rahimakum wa usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Yaqulullah rabbuna tabaraka wa ta'ala wa khaliquna wa waibu hayatina fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan fadhailul a'mal, beberapa keutamaan amal salih yang Allah perintahkan. Dan hadis ini secara khusus keutamaan amal yang dimaksud adalah datang ke rumah suci Allah, memenuhi panggilannya dengan menjaga salat 5 waktu berjamaah. Kemudian Asy-Syaikh Abdul Razak Al-Badr hafidhahullah ta'ala juga memberikan syarah terhadap hadis ini, memberikan penjelasan uraian tentang hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi." Barang siapa yang bersuci di rumahnya, bersuci dari hadas kecil, bersuci dari hadas besar, bersuci dari najis, mempersiapkan diri suci jasmani, suci pakaian, suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Setelah itu bersiap diri, thumma masa ila baitim min buyutillah, lalu berjalan menuju rumah suci Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat sujud beribadah, membangun kecerdasan spiritual. Sujud beribadah, menjaga salat 5 waktu berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak ada tujuan lain kecuali itu. Jadi bersuci dimulai dari rumahnya, suci dari 2 hadas, suci pakaian, suci badan. Kemudian menuju masjid, memenuhi panggilan Allah setelah mendengar azan dikumandangkan. Tidak ada tujuan di dalam hatinya kecuali liyaqdiya fariidatan min faraidillah, untuk melaksanakan kefarduan di antara kefarduan salat 5 waktu yang Allah wajibkan atas dirinya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat 103, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaannya. Kanat khatwatahu, maka 2 langkah kakinya, ihdahuma tahuddu khati'atan, satu di antara 2 langkah kakinya mendilik, menghapus 1 kesalahan. Karena kita memiliki 2 kaki, maka bahasa Rasulullah di dalam hadis ini
setiap dia melangkahkan dua telapak kakinya, satu telapak kakinya menghapus satu kesalahan, wal ukhra tarfa'u darajatan, dan langkah kaki lainnya mengangkat derajatnya di sisi Allah. Dalam riwayat yang lain, Allah juga memberi satu kebaikan setiap langkah kaki. Jadi tidak hanya didilit satu langkah kaki kesalahannya, ditingkatkan derajatnya satu derajat setiap langkah kaki. Yang kedua, ada nilai keutamaan lagi di dalam riwayat yang lain, setiap langkah kakinya Allah berikan satu hasanah. Akan tetapi hadis ini hanya menjelaskan dua keutamaan. Satu langkah kaki menghapus satu kesalahan, satu langkah kaki menaikkan derajatnya, satu derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala memaknai, memberikan sarah penjelasan tentang hadis ini. Hadza fihi, di dalam hadis ini, anna khutuwatil masjidi yajma'ul mar'u li nafsihi fiha baina khairain. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwa langkah-langkah kaki ke masjid, di mana seorang mukmin memenuhi panggilan Allah pergi ke masjid untuk menunaikan salat fardu berjamaah, maka dia telah mengumpulkan dua kebaikan dengan langkah kakinya. Sebagaimana pemaknaan sarah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Jadi dia telah menghimpun dua kebaikan. Kebaikan yang pertama, kesalahannya didilit, dihapus sama Allah. Kebaikan yang kedua, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khuttat khati'atuhu. Yang pertama adalah terhapus kesalahannya. Kemudian terhapus kesalahannya berarti menunjukkan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa uluwi darajatihi wa rif'atiha, tingginya derajat yang Allah berikan kepadanya. Jadi dua kebaikan yang dimaksud dalam pemaknaan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Yang pertama adalah dihapusnya kesalahan setiap langkah kakinya, menunjukkan bahwa dia telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ketinggian derajat yang Allah berikan kepadanya. Maka mari kita jaga salat 5 waktu berjamaah. Nilai keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat istimewa. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.